Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Di video kali ini saya menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat kita. Pada waktu itu dia mengirim message ya, pertanyaan bagaimana caranya menghubungkan dua buah tabel dari tabel pekerjaan dan tabel referensi harga pada waktu itu. Saya coba membalas dengan video yang sudah saya buat, tapi ternyata jawabannya bukan itu. Akhirnya saya meminta sahabat tersebut untuk mengirimkan file Excel-nya ke email saya, dan setelah saya pelajari ternyata itu. Sebelumnya, sahabat-sahabat, silahkan klik tombol subscribe untuk update video-video lainnya. Jangan lupa untuk klik juga like and share video ini. Dan terakhir, silahkan komen jika ada yang kurang jelas atau sahabat-sahabat mau menambahkan tentang video ini. Saya dapat rumusnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan hari ini saya akan mencoba menunjukkan kepada sahabat-sahabat bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu menyambungkan dua buah tabel dari tabel pekerjaan, tabel referensi. Nah, oke, baik sahabat-sahabat, kita mulai. Jadi di sini di layar saya sudah menyiapkan satu buah file yang berisi dua tabel, yaitu yang pertama tabel pekerjaan. Pekerjaannya itu misalnya pembuatan pintu, dan satu lagi tabel pembuatan jendela. Jadi di pembuatan pintu ini ada gaji pekerja dan harga dari bahan-bahan tersebut. Dan satu lagi di pembuatan jendela juga ada berapa harga satuan dari pekerja dan harga satuan dari bahan-bahan yang dibutuhkan atau upah dari pekerja yang tadi itu ya. Nah, ini sebetulnya harga-harga dan upah ini sudah ada di tabel harga satuan. Nah, ini. Jadi tugasnya bagaimana caranya agar si harga dan upah ini otomatis pindah ke tabel pekerjaan. Ini bisa saja menggunakan cara manual, namun itu akan repot satu-satu. Untuk memudahkan, sebetulnya ada satu rumusnya sangat mudah sekali, nanti akan saya jelaskan. Baik, caranya adalah rumus yang digunakan untuk menyambungkan tabel ini adalah menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, oke, kita mulai ya. Caranya begini, jadi sorot di sebelah sini, di kolom yang akan kita isi, lalu kita tulis sama dengan, lalu kita ketik VLOOKUP. Ini seperti sulit tapi sebetulnya mudah, nanti saya jelaskan ya. VLOOKUP, lalu klik kolom sebelah kirinya, misalnya kita akan mencari upah pekerja ya, klik yang pekerja, lalu koma, lalu kita masuk ke tabel harga satuan. Nah, di sini kita harus menyorot atau menselect tabel ini. Nah, sebaiknya tabelnya mulai dari baris pertama, misalnya baris pertamanya pekerja. Nah, ini sampai habis misalnya. Oke, contoh misalnya hanya sampai sini. Nah, lalu setelah itu koma lagi. Nah, lalu kita hitung dari kolom pekerja sampai ke kolom harga, dari kolom upah atau daftar harga satuan ini ke harga, itu berapa kolom. Misalnya yang 120 ini kita hitung ya, 1, 2, 3, berarti 3 kolom dari situ. 3, lalu koma lagi, tulis 0, kurung tutup, enter. Nah, sahabat-sahabat, ini hasilnya sudah
langsung ya, otomatis. Untuk mengisi yang lainnya ini sangat mudah, tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, namun jangan lupa sebelum ditarik agar si tabel harga satuan tadi tidak lari ke mana-mana, harus dipasang dulu tanda dolar di sini ya, di C13 ini dan di E274. Karena kalau nggak dipasang ini nanti akan jadi, kalau ditarik ke bawah akan jadi C14. Jadi kok tabelnya sudah berubah. Lalu klik enter ya. Nah, setelah itu ditarik ke bawah untuk mengisi. Nah, terus untuk yang kolom blok kayu juga tinggal di paste di situ. Nah, ini untuk balok kayu ini NA. Nah, kenapa NA? Ini kemungkinan besar di tabel yang sebelah kanan di harga satuan itu tidak ada kata balok kayu atau paku 10 cm. Jadi kita lihat dulu di harga satuan ini, kita cari misalnya Ctrl F ya, balok kayu. Nah, tidak ada. Jadi akan NA. Jadi harus dipastikan bahwa harga satuan dari balok kayu dan lem kayu ini ada di harga satuan di sebelah sini. Misalnya saya coba masukkan ya untuk harga balok kayu dan lem paku. Misalnya yang mana ya? Yang ini aja ya, 17, 18, 19 saya rubah ya. Jadi balok kayu dan paku. Oke. Jadi pastikan ada nama dan namanya juga sama persis dengan yang di tabel pekerjaan. Oke. Nah, ini sudah otomatis ya. Jadi sahabat-sahabat harus pastikan dahulu bahwa nama-nama itu nama-nama pekerja, tukang, kepala tukang atau balok kayu itu ada di harga satuan di tabel yang diselect tadi. Untuk mengisi pekerjaan yang lain itu juga sama, kita tinggal copy aja, Ctrl C, lalu Ctrl V di sini, kita tarik ke bawah, oke, Ctrl V. Ini masih ada yang NA, kemungkinan itu tidak sama itunya namanya. Oke. Nah, ini yang NA ini tukang kayu ya. Tukang kayu, kalau saya lihat di atas di tabel ini tidak ada tukang kayu. Ada juga tukang, kepala tukang, dan mandor. Nah, jadi saya coba samakan dulu nama-namanya itu. Saya copy ke sini. Nah, ini udah otomatis terisi ya. Jadi pastikan namanya sama dengan menggunakan rumus yang tadi. Nah, adapun penjelasan rumus yang tadi itu yang angka 3 itu kuncinya di angka 3. Angka 3 itu adalah angka jumlah atau urutan keberapa angka yang ingin kita ambil dari tabel itu, dari tabel referensi itu. Jadi misalnya kalau di sininya menggunakan yang E8 ini pekerja ya, E8 yang ini pekerja. Terus kita lihat di harga satuan itu pekerja di sebelah mana gitu. Kalau di sebelah sini, terus harga yang ingin kita ambil yang ini, berarti kita hitung ke sini tuh berapa. Kalau kita hitung ini 1, 2, 3. Nah, 3. Kita buktikan misalnya kita isi ini menjadi 2 ya, 2. Itu nanti akan keluar orang hari yang ini. Satu. Nah, kita coba isi dengan 2 misalnya. Nah, akan keluar orang hari. Oke, kita kembalikan ke 3. Nah, satu lagi ada cara untuk mempermudah dari yang barusan ketika tabel referensinya atau tabel contoh yang kita gunakan harga satuan ini sangat banyak. Nah, untuk mempermudah agar kita tidak repot, yaitu kita dapat menamai tabel ini. Kita kasih contoh ya.
Misalnya ini kita sorot di sini untuk menamai tabel. Nah, kita ketik aja di sini. Misalnya namanya harga satuan. Kita enter. Oke, lalu kembali ke pekerjaan yang tadi, kita hapus dulu rumusnya ya. Oke, kita di sini sama dengan terus VLOOKUP kurung buka, ambil yang sebelah kirinya pembandingnya, lalu koma. Nah, lalu ketik nama tabel tadi. Tabel tadi itu harga satuan, nanti akan muncul di sini harga. Nah, oke. Karena kita udah buat, jadi akan muncul di sini. Ini harga satuan ya. Oke, harga satuan, koma. Tadi berapa ke kanannya? 3, lalu koma, lalu 0. Kurung tutup. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, ini sama aja. Jadi, ini digunakan ketika tabel referensinya banyak. Nah, oke. Tapi di sini tipsnya jangan lupa untuk tadi itu, kalau tidak menggunakan nama tabel, dolarnya jangan hilang. Demikian sahabat-sahabat video yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau sahabat-sahabat masih belum mengerti, silahkan komen, saya akan membantu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like and comment. Dan terakhir, klik tombol subscribe untuk update video-video lainnya.